Ini ada pasanganmu yang begitu mencintaimu, Ya. menerimamu dengan segala kekuranganmu, kekurangan kita. Kira-kira nih, perlukah ada sesuatu yang kita tutupi dari pasangan kita yang menerima kita apa adanya? Segala Harusnya kekurangan tidak. kita. Harusnya tidak, bukan? Betul. Bukankah itu gambaran Kristus dengan kita, bukan? Kalau ada yang tetap akan menerima kita dengan segala keberdosaan kita, Ya. akankah ada dosa yang berani kita sembunyikan Ya. di hadapan Tuhan? Harusnya lebih mudah kita untuk mengakui. Lebih mudah buat kita untuk bertobat, brother. Ya, lebih mudah untuk bertobat. Makanya hubungan relasi suami istri itu benar-benar menggambarkan Kristus dengan jemaat. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Oke, kita jumpa lagi sama Pak Bro kita. Ya, shalom. Shalom semuanya. Kita bahas hari ini sesuatu yang sifatnya keluarga, karena gereja Iya. kita ini kan mulai dari rumah. Iya. Tentu kita harus bicara, harus ada topik-topik kita yang sifatnya family. Setuju. Tapi sebelum membangun Iya. family, aku mau, ya tentu karena aku juga mau menikah ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini harus dapat advice dari Pak Bro, rekan sepelayanan ini untuk membahas tema-tema yang keseharian seperti ini. Kalau ditanya Pak Bro, pertanyaan simpel sih sebenarnya, dan ini jawabannya variatif. Kalau ditanya, kenapa sih lu menikah? Iya. Kalau orang tanya, tujuan menikah itu apa? Atau untuk apa sih menikah gitu? Iya. Ada banyak jawaban. Iya. Ada yang bilang supaya bahagia lah. Ada yang bilang supaya nggak hidup sendiri lah. Iya. Ada yang bilang ya supaya, ada yang bilang menikah sama sultan supaya banyak uangnya gitu. Ya, Ada teman yang bilang hidup. ya supaya dapat teman hidup, supaya dapat keluarga yang harmonis, Ya. supaya ya ada banyak jawaban. Iya. Ada banyak jawaban terkait dengan kenapa seseorang itu harus menikah atau kenapa menikah. Bahkan ada juga yang, ini kita kan bahas tentang kenapa seorang menikah, atau kita mau bahas tentang apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari yang namanya pernikahan. Nah, Ya. aku langsung masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar. Pernikahan itu apakah maunya Tuhan atau maunya si manusia sendiri? Apakah maunya Tuhan atau maunya aku? Kalau kita buat semacam pertanyaan begini, tujuan menikah itu akukah yang menentukan? Ya. Atau itu memang tujuan Tuhan untuk manusia? Baik, jadi terima kasih ya Siap. untuk kesempatan ini. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan di dalam pernikahan itu sebetulnya bukan karena buruknya komunikasi, bukan karena perbedaan karakter, tetapi karena kita salah memahami tujuan pernikahan. Jadi kita bahas tujuan pernikahan kan ya? Siap. Karena salah memahami tujuan pernikahan. Jadi karena fondasinya salah, maka seluruh bangunannya pun akan mudah retak. Karena itu kita memang kalau dalam hal ini harus kembali kepada Sang Pencipta. Oke. Jadi kalau kata Tuhan Yesus begini ya, saya mengutip dari Matius 19 ayat 4 nih. Ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus sendiri pun mengajak kita kembali kepada desain awal mula-mula tentang pernikahan itu. Oke. Jadi kalau jadi brother tadi menanyakan, jadi apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan pernikahan? Jadi pernikahan itu kan diciptakan oleh Allah. Oke. Apa tujuannya? Nah, kita kembalinya kemana? Ke kejadian. Sebelum dosa itu masuk, sebelum ada konflik, sebelum ada air mata, sebelum ada perceraian. Nah, Allah sudah menciptakan pernikahan. Jadi kalau artinya begini, pernikahan itu bukanlah solusi akan masalah dosa. Pernikahan itu bukanlah solusi akan masalah dosa. Iya, bukan solusi dari masalah dosa. Bukan solusi dari masalah dosa. Melainkan bagian dari ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 21. Oke. Jadi kalau di Kejadian 2 ayat 18 kan Tuhan berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah,
Jadi pernikahan itu dijadikan atau diciptakan, lembaga diciptakan Tuhan ini itu bukan sekedar berbicara tentang kesepian. Nah, Adam kesepian nih sehingga perlu teman hidup, bukan sekedar itu. Oke, sedikit aku potong. Berarti menjawab teman-teman yang menjawab pertanyaan tadi terkait dengan mengapa kamu menikah, apa sih tujuan menikah? Supaya bahagia, supaya ada pasangan hidup, supaya ada keluarga harmonis, bahkan supaya dapat kaya atau pemenuhan biologis, seksual, hasrat biologis, ya. Bahkan ya Pak Bro, orang-orang liberal atau orang-orang free thinker pada umumnya berpikir bahwa menikah itu sesungguhnya konstruksi sosial kehidupan aja. Iya. Ternyata lebih dari itu. Lebih dari itu, betul. Bukan sekedar melangsungkan anak cucu, betul gitu. Punya asal keturunan, berkembang biak lah ini nanti. Berkembang biak lah, iya, supaya gitu nanti akan membawa nama baik keluarga. Iya. Lebih dalam dari itu. Ternyata lebih besar daripada itu. Jadi bukan sekedar kesepian yang membutuhkan itu tadi, apalagi menjadi solusi karena ada masalah dosa, maka Tuhan membentuk lembaga yang namanya pernikahan. Enggak, jauh lebih dalam dari itu. Bukannya sekedar supaya nggak dosa menikah aja lah. Bukan. Ada juga orang berpikir begitu kan. Jadi hanya sekedar untuk menghindari dosa. Menghindari dosa. Bukan, lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Karena dalam. sebetulnya Allah sedang membangun sebuah persekutuan. Persekutuan ini mencerminkan kasih, mencerminkan kesatuannya, kesatuan Allah Tritunggal, mencerminkan kemuliaannya. Jadi sangat dalam sebetulnya. Allah ingin apa ya kalau bilang mencerminkan ya, tapi dengan model apa ya, kalau apakah bisa dibilang duplikasi? Jadi Allah dengan kasihnya, dengan kemuliaannya gitu ya, manusia pernikahan menggambarkan itu. Nah, ini kita bisa lihat dari mana sebetulnya? Itu kita bisa lihat dari Efesus pasal 5. Kan di Efesus pasal 5 itu nanti kita masuk ke Efesus ayat 32-nya ya. 5:32, kan Paulus mengutip kejadian 2 dulu tuh. Ya. Lalu kemudian dia berkata sesuatu yang mengejutkan di situ. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya apa? Sejak awal pernikahan itu ternyata nggak berhenti jadi suami istri dan sekarang berkembang biaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, nggak berhenti sampai di situ. Gitu. Pernikahan itu dalam rancangan Tuhan sebetulnya untuk menggambarkan Injil. Pernikahan itu dalam rancangan Tuhan untuk menggambarkan Injil. Bagaimana tuh Pak? Bagaimana? Jadi kalau saya kutip nih ya, saya kutip dari John Piper. John Piper di dalam bukunya This Momentary Marriage itu mengatakan begini, marriage exists ultimately to display the covenant keeping love between Christ and His church. Jadi pernikahan pada akhirnya itu ada untuk menyatakan kasih perjanjian antara Kristus dan gereja. Jadi tujuan utama pernikahan itu bukan kita yang jadi pusat, bukan suami, bukan istri. Tetapi bagaimana dari hubungan suami istri ini itu Kristus terlihat. Wow. Bisa nggak aku simpulkan, nanti tolong Pak Bro perdalam. Bisa nggak aku simpulkan dan bahkan ini jadi sebuah pertanyaan juga. Kenapa banyak pernikahan mengalami semacam kekecewaan? Karena bukan Kristus yang jadi pusat. Itu dia. Bisa tolong perdalam? Itu dia. Ya, karena kita sering memasuki pernikahan dengan harapan yang salah kan? Kita berharap pasangan itu mengisi kekosongan hati kita. Jadi dirimu nih kalau akan menikah, tetapi gak sempurna pasanganmu itu kamu harapkan untuk mengisi kekosonganmu. Wah ini tulang rusukku yang hilang nih, sehingga aku sekarang menjadi sempurna, menjadi lengkap oleh karena adanya dirimu. Mantap. Itu pandangan yang salah, menjadikan pasangan menjadi sumber identitas. Menjadikan pasangan menjadi sumber sukacita. Lihat nih, aku sudah bisa memenangkan hatinya gitu kan. Dari miliaran wanita, bisa aku menangkan satu yang tercantik misalnya. Menjadi sumber sukacita kita. Menjadi memberi kita sumber rasa aman. Ini kebalikannya kan. Wah, aku sekarang punya pasangan yang udah mapan, ya kan? Sudah, wah cukup materinya, pekerjaannya bagus, investasinya banyak, simpenannya banyak, tabungannya banyak, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi masalahnya.
ini sebetulnya sama juga begini kan, kita menjadikan pasangan kita itu juru selamat kan, mengisi kekosonganku itu Iya. kan menyelamatkan aku, Iya, betul. membuat aku merasa aman, itu kan menjadi juru selamat kita. Tidak jarang memang bahkan orang tua pun kenapa menjodohkan anaknya dengan si A karena merasa kamu aman kok sama Itu dia. Bibit bebet bobotnya Itu dia. kamu terjamin. Padahal- kamu harus menikah sama dia. Padahal tidak ada manusia yang sanggup memikul beban seberat itu. Ya. Makanya tadi mengalami kekecewaan. Kekecewaan karena berpikir bahwa oh iya dia akan menjadi juru selamatku, dia akan memuaskanku, dia akan menyenangkanku, dia akan mencukupkan apa yang kebutuhan, aku nggak akan lagi mengalami ini dan itu gitu kan, aku nggak akan lagi kesulitan keuangan materi karena dia sudah mapan dan seterusnya, Ya. karena harapan yang salah. Jadi kalau saya boleh mengutip lagi nih, ya dalam hari ini saya mengutip Tim Keller sekarang di The Meaning of Marriage, dia mengatakan begini. No spouse can live up to the expectation that modern people place on marriage. Jadi tidak ada pasangan yang mampu memenuhi semua harapan yang diletakkan manusia modern atas pernikahan. Nggak ada yang mampu. Jadi kita tidak akan bisa menjadikan pasangan kita sebagai Mesias, sebagai juru selamat, Kalau tidak ada yang mampu berarti siapapun. siapapun. Jadi kalau tujuan pernikahanmu adalah bukan Kristus, Bukan Kristus pusatnya bukan Kristus sebagai pusatnya, karena dia memberikan Iya kan? rasa aman atau jangan-jangan hanya sekedar demi status, demi Iya status kan? supaya bahagia. Hari ini bertobatlah. Ya. Terima kasih. Gitu, Pak. termasuk juga diriku, iya kan? Kalau ternyata tujuan pernikahan saya selama ini yaitu tadi, Jangan lupa bertobat, percaya. itu dia. Gitu. Jangan sampai kita mengharapkan pasangan kita itu bisa memberikan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Ya. Yesus. Pada Gitu ya. akhirnya kalau seperti itu ya Pak Bro, bisa nggak kita katakan pasangan itu pun bisa jadi berhala? Sangat bisa. Jadi kalau pasangan kita jadi sumber identitas nih, Ya. jadi sumber nilai diri, sumber kepuasan, apakah itu bukan namanya berhala? Yang selalu kita bisa lihat sih ketika pasangan gagal. Oke. Gagal memberikan nilai diri buat kita, gagal memberikan keamanan buat kita. Kita munculnya apa? Yang muncul dari diri kita apa? Kecewa, Ya. marah, Ya. pahit, putus asa, Ya. ya fix lah, berhala. Betul. Karena itu yang kita sembah ya. Betul. Yang menjadi apa? Oh, andai kata aku memiliki ini dan itu Iya. akan membuat aku bahagia. Ya. Fix kan? Berhala. Wow, keren nih. Keren nih. Gimana? Jadi berhala ya pasangan itu jadi berhala ya. Iya. Pada akhirnya orang kan kita itu selalu ada semacam ekspektasi gitu Pak. Iya. Ada harapan Harapan. yang kita gantungkan. Iya. Nah kalau kita menggantungkan harapan kita kepada pasangan, itu jadi berhala. Pak. Iya. Kasihan pasanganmu, brother. Ya, nice. Dia harus menanggung beban yang tak bisa dia tanggung. Dan ya itu sebetulnya yang menjadi masalah, sehingga yang menjadi masalah kan bukan komunikasi jadinya kan. Ya, Yang menjadi masalah adalah penyembahan diri kita yang salah. Kita menyembah sesuatu yang salah. ya menarik. Waktu Pak Bro katakan bahwa itu masalahnya bukan di komunikasi, karena selama ini bisa dikatakan apa sih persoalan di keluarga sehingga mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Iya. Adalah masalah Ekonomi Ekonomi lah, iya, komunikasi. masalah komunikasi ini yang paling utama. Seringnya bilang begitu. Orang betul. selalu bilang masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pekerjaan dan Iya. lain sebagainya ini semua itu terletak masalahnya di persoalan komunikasi. Nah sekarang kita simpulkan sederhana, ternyata bukan komunikasi persoalan kita. Akar masalahnya adalah penyembahan. Akar persoalannya kenapa penyembahan? Roma pasal 1 itu kan? Ya. Ayat 25 kita sebab kalau saya kutip ya, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Oh. Jadi pasangan kita itulah menjadi makhluk yang kita sembah. Tuh. Jadi makhluk terindah itu menjadi sesuatu yang kita sembah. Makhluk idaman itu menjadi sesuatu yang kita sembah. Tim Keller, kalau aku
kutip Tim Keller yang Ya. yang dia bilang berhala adalah Oh apapun iya, idol ya. Betul. yang menjadi lebih penting bagimu daripada Allah. Iya. Itu termasuk pernikahan juga, Pak Bro. Di dalam pernikahan sama. Jadi kan misalnya kita mungkin berkata gini kan, aku harus selalu dihargai. Aku harus selalu dipahami. Wah, relate lagi ini. Dirimu juga begitu Kamu ya? harus menghargai Iya, dong. kamu harus Maksudnya menghargai aku. semua orang Kamu kan begitu. nggak bisa ngertiin aku Ya, deh kan gitu. Itu kalau bahasa sinetronnya ya. Iya. Kalau bahasa Kamu tidak dramanya mengerti aku. gitu ya. Bahkan kita berharap kita datang kepada pendeta, konseling gitu ya, kepada konselor, pasanganku tuh loh Pak, dia harus berubah, dia yang harus begini supaya aku bahagia. Aku kan layak bahagia gitu kan. Jadi tadi keinginan menjadi tuntutan. Oke. Jadi kan itu sebagai keinginan kita. Terus kita sampaikan kepada pasangan kita tuntut pasangan kita untuk menjadi apa yang kita inginkan itu. Nah sebetulnya pada saat itulah hati kita itu sedang menyembah sesuatu selain Allah. Itu kan tadi yang Tim Keller bilang bahwa berhala adalah apapun yang menjadi yang penting bagimu daripada Allah. Iya, lebih penting. Jadi kan diri kita lebih penting kan, penghargaan dari pasangan kepada kita lebih penting. Ya kan, perasaan kita lebih penting, perasaan yang dari pasangan tadi kan, gitu, bahagia kita lebih penting daripada Allah. Wow. Jadi masalahnya di mana? Di hati. Di hati. Selalu di hati. Sumber masalah kita itu di hati memang. Jadi Karena terpancar kehidupan kita dari hati kan. kalau bahasa kita tuh kalibrasi hati ya Pak. Menata ulang hati. Kita harus menata ulang. Iya. Agustinus yang bilang bahwa Iya. kita tuh disorder love. Disorder love. Iya. Salah dalam Mencinta. mencintai. Salah dalam mencinta. Mm. Yakobus pasal 4 Iya. ayat 1-2 Pak. Oh ya. Itu ya. Aku Datangnya boleh sengketa itu ya. Iya, Oke. aku boleh Iya, gimana? explore. Iya. Nanti tolong Pak Bro pertebal. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ada Iya. sengketa, ada pertengkaran di pernikahan. Itu bukan Salah orang lain loh. faktor apa-apa. gitu. Bukan faktor eksternal kalau kita lihat Faktor dari ayat ini eksternal, kan. kan? Betul. Itu Sumber dari dalam pertengkaran itu hatimu iya kan. Dari dalam hatiku ya kan. Di dalam hati kita timbul sumber dari itu semua. Jadi the problem is always me. The problem Ya. of the heart is the heart of the The problem heart is of the problem. iya kan, the problem of the heart. Masalah hati. Ya, inti dari masalah itu ya Masalah masalah hati. hati kita Iya. ya. Mungkin kasih tahu dulu ke saudara-saudara nih Pak Bro. Gimana tuh? Kalau ada di pernikahan yang sedang konflik, yang Iya. sedang ribut. Jadi saudara ya konflik di dalam rumah tangga itu memang satu hal yang biasa. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan orang lain. Tapi lebih dulu coba pikirkan. Kalau kita lihat di sini hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Adakah hasrat yang sangat berlebihan? Epitomia kan ini. Epitomia. Yang betul. begitu kuat gitu ya. Gairah yang begitu kuat untuk engkau layani di dalam diri. Dari dalam dirimu yang harus yang kau coba tuntut dari orang lain. Ya. Jadi berarti ini sebelum berkonflik dengan sesama, dengan pasangan, sebetulnya kita sudah terlebih dulu konflik dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Itu Rasul Paulus bilang, aku mau yang baik tapi yang buruk yang aku lakukan. Sesungguhnya ada ketegangan dalam diri kita. Betul. Ada konflik. Nah, itu yang harus kita bereskan. bereskan. Iya. Nah, Kita sekarang bereskan soal dulu. pemberesan nih Pak Bro. Aku suka nih kalau udah ngomongin pemberesan. Aku pengen tahu. Nah, tentu pemberesan kita ini dalam koridor Injil pastinya. Iya. Kita kan pembahasan kita ini kan terkait dengan yang bicara tentang tujuan Allah tadi kan, Iya. soal pernikahan. Lalu kita tadi ngobrol sudah mulai masuk ke konfliknya. Iya, betul. Kalau dalam psikologi itu realitasnya. Iya. Jadi goalnya tentu kan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan Iya. dalam dignity-nya atau dalam kodratnya ketika Allah menciptakan namanya pernikahan. Iya, Lalu kita tadi ngomongin soal realitinya kan. betul. Realitasnya pernikahan itu terjadi kekecewaan. Iya. Persoalan utamanya itu di hati sesungguhnya. Iya. Nah, aku mau tahu sebetulnya kalau mau kita balik ke pertanyaan mendasar tadi, apa yang menjadi tujuan, kita pakai kata Injil, tujuan Injil yang sesungguhnya untuk pernikahan itu sendiri Iya. Pak Bro, supaya Jadi- ini sekaligus
merevitalisasi hati Iya, pasangan yang sudah menikah ataupun yang baru mau menikah. Iya. Gitu maksud aku. Betul. Jadi ini juga buat saya juga berarti kan. Siap. Jadi saya suka mengatakan seperti ini. Jadi Allah itu tidak memberikan pasangan terutama supaya kita lebih nyaman. Atau saya bisa katakan juga begini, Allah tidak memberi pasangan kepadamu itu untuk supaya kamu bahagia. Enggak. Nah, itu agak ekstrim itu. Memang agak ekstrim. Iya, betul. Jadi Allah tidak memberikanmu pasangan sekali Supaya lagi ya, kamu bahagia. supaya kamu bahagia. Jadi konsep bahwa aku menikah sama dia supaya aku bahagia itu salah. Salah. Gitu. Allah tidak memberimu pasangan supaya kamu nyaman. Oke. Tapi Allah memberikanmu pasangan supaya dirimu dan aku diberi pasangan supaya diriku menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saya kutip ya kan Roma pasal 8 ayat 29. Roma Sebab 8. semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan di sini. Ya. Allah memakai apa ini? Allah memakai pekerjaan. Allah memakai pelayanan. Allah memakai anak-anak. Termasuk juga Allah memakai pasangan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Jadi pasangan itu justru menjadi cermin untuk menunjukkan dosa yang nggak pernah kita sadari. Dosa yang tidak pernah kita sadari ya. Iya, Oke. cerminnya kan untuk mengetahui kekurangan kita bercermin. Cermin ya. Iya kan? Oh, aku kurang begini, rambutku kurang begini. Oh, ada noda di sini gitu ya. Kita bercermin. Nah, pasangan kita gunanya sebetulnya berfungsi untuk cermin itu tadi. Jadi yang mengetahui bahwa oh suamiku ini egois sekali gitu ya, atau istriku egois sekali. Pasangan kita. Kalau bukan pasangan kita siapa? Betul. Nggak ada lagi kan? Menarik. Nggak mungkin tukang kebun ya. Iya nggak mungkin kan? Yang mengetahui kesombongan kita Ya. dengan sempurna siapa? Ya. Pasangan kita. Yang menunjukkan bahwa oh kok dirimu atau diriku ini punya kecenderungan untuk mengontrol ya. Siapa? Ya. Pasangan. Yang menunjukkan kita kurang sabar. Siapa? Pasangan. Yang menunjukkan kita sulit mengampuni. Pasangan. Semua ada dalam pasangan kita. Oke. Itu yang dimaksud tadi dari Roma itu ya Pak Bro ya. Iya. Itu jadi gambaran. Bahwa Allah memakai segala sesuatu, intensi Allah adalah agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita bisa belajar sederhananya begini, kita bisa belajar saling mengampuni di mana? Di keluarga ya kan. Di keluarga. Dengan sempurna kita bisa belajar di situ. Wow. Saling mengampuni yang sempurna di tengah-tengah keluarga. Kita mau belajar sabar. Ya bayangkan nih, dirimu belajar sabar. Ya. Caranya pastikan, cara Tuhan memberikan supaya dirimu sabar, pasti memberikan orang-orang yang Menyebalkan. betul. Misalnya. Supaya, tapi di mana kamu bisa belajar konsisten bertemu dengan orang-orang menyebalkan itu untuk membuat dirimu sabar? Di mana? Iya di keluarga. Iya kan? Di mana kamu nggak akan bisa lari dari itu lagi kan? Tua, tentu pasangan, tentu anak, tentu sepupu. Iya. Wow, menarik nih pembahasan kita. Bisa nggak aku simpulkan sederhana nanti Pak Bro? Iya. Ingetin aku ke dalam bahwa pasangan, orang tua, orang di keluarga kita itu kemudian menjadi semacam apa istilahnya tuh? Kalau Pak Bro di dalam tulisan itu megafon. Iya. Betul. Untuk menunjukkan hati kita. Betul. Jadi itu kan sebetulnya ada kutipan ya dari C.S. Lewis itu ya. Ya. Dia mengatakan begini bahwa Allah itu berbisik melalui kesenangan, berbicara melalui hati nurani, tetapi berseru melalui penderitaan. Jadi konflik dalam pernikahan itu sebetulnya megafon untuk menunjukkan ini loh hatimu. Apa yang kau cintai, apa yang kau harapkan yang salah yang dari pengharapanmu itu semua diungkapkan dengan suara keras di dalam pernikahan. Wow. Dan
Itu nanti kalau kita bisa lihat lebih lanjut, itu sebetulnya gambaran dari apa yang sudah Kristus lakukan juga buat kita. Itulah keindahannya. Jadi duplikasi ya kalau tadi. Duplikasi apa yang Kristus lakukan di dalam kita, buat kita, itu tercermin melalui pernikahan. Oke. Aku mau nanya terkait dengan duplikasi itu, Pak Bro. Oke. Kalau ada keluarga nih sekarang nih, ada pasangan atau ada dalam pernikahan yang sudah terlanjur Mencari kebahagiaannya. mencari kebahagiaannya. Dirimu belum terlanjur tapi. Ya belum. Nah, semoga dirimu nggak sekedar mencari kebahagiaan, betul, tapi mencari Kristus. harus Kristus yang menjadi pusat. Kalau seandainya sekarang sudah ngalamin bahwa mencari kebahagiaannya bukan di dalam Kristus, tapi dalam pasangannya, bahkan ada yang sebaliknya, Pak Bro. Ada orang yang merasa aku bahagia justru tanpa Kristus. Bisa jadi. Karena uang banyak, karena reputasi, karena populer, karena punya jabatan. Pertanyaannya sederhana, kekalkah itu? Nah, gitu. Jabatan itu akan, kalau kau bergantung pernikahanmu, kebahagiaanmu pada jabatan itu ketika tidak lagi menjabat. Kalau menggantungkan pada uangmu, uang akan habis. Apakah tetap akan bahagia ketika uang habis? Bahkan ada salah satu pengusaha bilang gini, sebelum nanti Pak Bro elaborasi lebih jauh. Pengusaha ini bilang gini, kan ada karyawannya ke gereja, suami istri ke gereja. Terus pengusaha ini bilang gini, kamu minggu harus masuk, karena yang gaji kamu tuh saya. Jadi keluarga kalian jadi baik seperti ini, maksudnya keadaan finansialnya jadi baik, itu bukan karena kalian ke gereja, tapi karena saya yang menggaji kalian. Lihat, saya nggak pernah ke gereja, hidup saya fine-fine aja. Baik-baik aja. Aku mendengar itu langsung dari pasangan ini, cerita konseling sama aku. Gimana tuh Pak Pendeta? Wah. Jadi dengan kata lain nih, orang menggantungkan, tapi dia dulu pelayan Tuhan. Kemudian dia bisnis, kemudian dia sukses, lalu kemudian dia ngapain ke gereja? Ke gereja uang kita malah dicuri pendeta katanya. Ngasih perpuluhan. Bayangkan kalau saya punya pendapatan 100M, saya harus ngasih ke gereja berapa tuh 10%-nya? 10M. Enak banget dia itu pendetanya, kata dia. Ya, ini gambaran manusia pada umumnya menggantikan Kristus itu dengan kekayaan, kebahagiaannya. Benar. Jadi memang menggantikan Kristus itu bukan hanya dalam, kalau itu sudah level yang sangat besar kan tentunya, sudah sangat kuat gitu kan. Tapi mulai dari kecil-kecil pun kita juga melakukan hal yang sama kan. Gitu, tadi mengharapkan kehormatan, mengharapkan mengharapkan apa namanya kepuasan dan segala macam ya. Sampai sejauh itu memang keberdosaan manusia itu di dalam menggantungkan harapannya pada sesuatu yang salah. Sederhana pertanyaanku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Iya, ya sama seperti yang Yesus ketika dia memulai pelayanannya kan, itu di Markus pasal 1 ya, ayat 15. Kita nggak akan lari dari itu ya. Ketika melihat karena pernikahan itu ternyata tadi untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita, gitu ya, maka pernikahan juga menjadi kesempatan buat kita untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil, gitu ya. Perhatikan di dalam Alkitab di Markus 1 ayat 15 ini ya, bukan hanya bertobat tetapi percaya. Pertama, bertobatlah. Jadi kita harus berani mengakui kalau selama ini pasangan telah menggantikan posisi Kristus. Bertobatlah. Jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak jadi muridku. Itu bagian dari kalau engkau mengasihi aku lebih. Benar sekali. Lebih daripada suamimu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu. Itu yang mungkin dimaksud dengan bertobatlah itu Pak Bro ya. Bertobatlah. Kalau selama ini pasanganmu itu menjadi sumber kebahagiaanmu, bertobatlah. Kalau selama ini engkau menuntut sesuatu yang ternyata tidak mungkin diberikan oleh manusia, ya sadarlah, ingatlah brother, gitu. Itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Tapi percayalah kepada Kristus. Dia adalah sang mempelai pria yang sempurna gitu. Yang mengasihi gerejanya bahkan ketika gereja itu belum layak dikasihi. Gitu kan? Yang sama sekali nggak lovable.
Sama tetap, sekali nggak love. iya kan? Tetapi ditebus Ya. supaya menjadi lovely kan? Iya. Kristus tetap setia bahkan ketika kita tidak setia. Kristus tetap mengampuni bahkan ketika kita gagal. Nah, ketika kita dipuaskan dengan kasih Kristus ini, maka kita tidak akan lagi nuntut pasangan untuk jadi juru selamat. Even pun dia mengecewakan. Iya. Kita bebas untuk mengasihi, Ya. kita bebas untuk mengampuni, Ya. kita bebas untuk melayani. Bukan supaya dikasihi, tetapi karena kita lebih dulu dikasihi Kasih oleh Tuhan. Tuhan. Sampai pada akhirnya pasangan nih merasa kok dia tetap baik, tetap sayang, tetap cinta, walaupun aku banyak mengecewakannya. Pasti ada suatu waktu di mana dia nanya, apa gitu loh, kok dia bisa seperti ini? Itulah yang mencerminkan Kristus kan. Ah, Jadi bayangkan nih, ya, kalau ini ada pasanganmu yang begitu mencintaimu, ya. ya, sangat mencintaimu, menerimamu dengan segala kekuranganmu, kekurangan kita, ya, kira-kira nih, perlukah ada sesuatu yang kita tutupi dari pasangan kita yang menerima kita apa adanya, segala Harusnya kekurangan tidak. kita? Harusnya tidak, bukan? Betul. Bukankah itu gambaran Kristus dengan kita, bukan? Kalau ada yang tetap akan menerima kita dengan segala keberdosaan kita, Ya. akankah ada dosa yang berani kita sembunyikan Ya. di hadapan Tuhan? Harusnya lebih mudah kita untuk mengakui. Lebih mudah buat kita untuk bertobat, Ya, brother. lebih mudah untuk bertobat. Ya. Makanya hubungan relasi suami istri itu benar-benar menggambarkan Kristus dengan jemaat. Makanya Paulus tadi bilang jemaat Efesus rahasia ini besar ya. Rahasia ini besar, betul. Dia Karena benar-benar hubungkan dengan dihubungkan dengan suami kehidupan istri. suami istri. Menggambarkan itu. Kasih yang sempurna, penerimaan yang sempurna. Aku akan mengasihimu dalam keadaan, udah hafal belum janjinya dirimu? Belum. Oh, belum ya. nanti kita Aku akan hafalin. mengasihimu dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin gitu ya. Ya, ya, Susah atau senang. ya. Itu kan kalau janji di awal kan sebetulnya boasting kan itu. Betul. Kesombongan kan. Betul. Perlu teruji oleh waktu. Setuju. Gitu. Ya. Tapi sebetulnya kenapa kita berani mengatakan itu? Sebetulnya kan ada satu pribadi yang sudah melakukan ini semua kan, tetap mengasihi kita dalam kondisi apapun, baik sehat, sakit, kaya, miskin, senang, susah. Dan pribadi itu bernama Kristus. Wow. Jadi itu bukan sekedar pengakuan untuk supaya meyakinkan pasangan kita, tapi Sama sekali bukan. itu sudah ada base teologisnya ya, Dasar teologisnya jelas. bahwa sudah Bahwa ada pernikahan pribadi, ini mencerminkan tentang Kristus. sudah ada pribadi yang melakukan hal Iya, itu. it's all about Christ. Wow. Not about you or your spouse, but about Christ. Nice. Jadi artinya Kristuslah yang akan menjadi pusat di dalam pernikahanmu. Sehingga aku bisa mengasihi pasanganku meskipun dia tidak sempurna. Kenapa? Ya. Karena Kristus. Ya. Aku bisa mengampuni pasanganku ketika dia melakukan kesalahan. Bukan karena aku hebat, tapi karena Kristus. Aku tetap akan setia meskipun pasanganku dalam keadaan kolaps, sakit, setengah mati sekalipun. Kenapa? Karena Kristus. Karena Kristus. Wow. It's all about Christ. Tadi itu bertobat. Bertobat. Poin percaya. Percaya sebetulnya udah saya sebutkan juga. Oh, Itu udah, dirimu udah, nggak- udah, Tapi it's udah. okay, saya ulang lagi. Aku Percaya. Aku soalnya Betul. Jadi percayalah kepada Kristus sang mempelai Siap. sempurna tadi kan? Soalnya tadi kita bahas bertobat lah kan. Terus kita udah agak masuk lebih dalam. Iya. Aku mau supaya jemaat atau kekasih-kekasih Tuhan ini menangkap, oh ini poin percayalah. Oke, saya mulai dari Roma pasal 5. Mungkin ini yang belum kita sebutkan. Iya, iya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini, kalau saya ganti dengan bahasa kita ya, bahasa Iya. kita. Akan tetapi Daniel menunjukkan kasih-Nya kepada istrinya. Oke. Gitu ya. Ketika apa? Ketika Daniel mau mati untuk pasangannya. Jadi ketika kita benar-benar menyadari kasih Kristus nih,
Ya kan, gambaran itulah yang kemudian kita bawa. Kita percaya gini bahwa apa? Yang apapun yang terjadi dengan pasangan kita ini, kemuliaan Kristus lah yang akan dinyatakan. Bukan tentang kita, bukan tentang aku, bukan tentang dirimu. Yap. Ini bukan tentang cerita kita, tapi cerita Kristus lah melalui keberadaan kita. Wow. Jadi percayalah kepada Kristus. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita rela menjadikan Dia pusat di dalam keluarga kita. Gak mungkin dong kalau kita nggak percaya kita jadikan Dia sebagai pusat, kan? Betul. Kita hanya mau menjadikan Dia pusat kalau benar-benar kita sadar siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Kalau kita belum sadar bahwa keindahan itu, nggak mungkin kita akan menjadikan Dia sebagai pusat. Wow, mantap ini. Jadi kalau seandainya ini mungkin terakhir Pak Bro. Iya. Ini kan realitas kehidupan keseharian yang kita bicarakan. Kalau saat ini ada jemaat atau ada pernikahan yang tadi sudah kita jelasin ya, persoalan itu bukan persoalan komunikasi, bukan persoalan uang, bukan persoalan kesehatan, bukan persoalan karakter. Ini persoalan hati. Iya. Dan juga bukan persoalan tadi kita sudah sampaikan. Tujuan utama dari pernikahan ini menggambarkan kasih Kristus. Iya. Bahwa harus Kristus lah yang menjadi pusat atas hidup kita. Bukan tentangku tapi tentang Kristus. Iya. Kita harus membawa pasangan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Iya. Itu sedikit summary. Iya, oke. Dari aku. Aku mau tahu dari Pak Bro, sekaligus juga memberikan advice buat jemaat, sekaligus juga memberikan sebuah panggilan pertobatan untuk percaya kembali kepada Kristus, untuk membawa tujuan pernikahan ini kepada esensinya yang semula. Bahwa Allah menciptakan ini supaya kita digambarkan menjadi serupa dengan Kristus. Iya. Baik. Silakan Pak Bro. Jadi begini, saya mulai dengan pertanyaan dulu ya. Boleh. Jadi kalau Tuhan tidak pernah mengubah pasangan Anda, kalau Tuhan tidak pernah mengubah pasanganmu, tetapi memakai pasanganmu itu untuk mengubahmu menjadi serupa dengan Kristus, apakah kamu akan baik-baik saja? Oke dengan itu? Wow. Coba dulu jawab dulu, kira-kira gimana? Kalau tanya ke aku jujur tidak akan baik-baik saja secara manusia. Iya. Karena pasti ya natur dosa kita ini lebih kuat kan. Kayak keinginan hati kita ingin dihargai, ingin mengontrol. Kamu harus berubah dong. Kamu harus berubah demi aku gitu. Aku sudah berubah, kok kamu nggak berubah-berubah. Banyak sekali. Jadi kalau pertanyaan itu dilontarkan ke aku secara pribadi, aku akan bilang aku nggak terima. Walaupun di dalam hati mengerti, dalam kepala, dalam hati aku, tapi dalam realitasnya kan kita harus berbagi kerentanan kan Pak Bro. Kalau ditanya ke aku bisa jawab aja dengan lidahku, aku bisa terima. Karena ternyata orang yang menyebalkan ini, orang yang membuat aku marah ini adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubahku. Itu kan teorinya, tapi pada faktanya kita sering kali gagal. Walaupun kita tahu bahwa ini adalah bagian dari Tuhan. Nah, untuk orang yang belum tahu Pak Bro, bahwa pasangan ini digunakan Tuhan. Iya, itulah makanya perlu tahu itu, karena pada akhirnya pernikahan itu bukanlah tentang menemukan orang sempurna. Nice. Jadi pasanganmu sekarang ini bukanlah orang sempurna. Tunggu Pak Bro, sebelum nanti Pak Bro lebih lanjut, tolong diingatkan kembali ke pertanyaan. Sekarang pertanyaan tadi spesifik aku kan. Oke. Jadi kalau ke jemaat Tuhan, boleh. kasih pertanyaan jadi, itu supaya relate semuanya. Kalau Tuhan tidak pernah mengubah pasangan Anda, tidak pernah mengubah pasangan Anda, benar ya? Kalau Tuhan tidak pernah mengubah pasangan Anda, tetapi memakai pasangan itu untuk mengubah Anda menjadi serupa dengan Kristus, apakah Anda tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik? Jadi it's okay Lord,
Meskipun dia tidak berubah, sekalipun dia tidak berubah, tapi dia engkau pakai untuk mengubah aku. It's okay. I'm fine, Lord. Sorry Pak Bro, aku sedikit dekonstruksi pertanyaan itu. Iya, oke. Apakah bisa dikatakan orang yang Tuhan pakai itu jadi binasa dong dia kalau tidak berubah? Coba deh, aku men-challenge Pak Bro. Dari pertanyaan Pak Bro bikin. Atau itu hanya pengandaian? Ini pengandaian. Kalaupun, karena supaya jemaat juga dicerdaskan. Kalau pasanganmu tidak berubah, artinya kan binasa dong dia kalau tidak berubah. Nah, itu kan kalau kita bicara final. Ya. Jadi kita percaya begini. Jadi Allah bekerja tadi untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya itu. Allah mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gitu ya. Itu titik awalnya ketika kapan sih? Ketika seseorang itu pasti mengalami kelahiran baru. Betul. Dia mengalami pengudusan yang bersifat progresif. Iya kan? Nah, saya meyakini bahwa di dalam proses pengudusan ini itu Allah bekerja dengan sangat kuat dengan berbagai macam hal untuk menyadarkan diriku. Oke. Lewat berbagai macam peristiwa. Peristiwa baik ataupun peristiwa buruk. Kalau kita ini spesifiknya ke pasangan. Ke pasangan. Keberadaan pasangan itu dipakai untuk mengubahku. Jadi kalau misalnya pasangan ini sampai akhir hidupku ternyata aku tidak bisa mengubahnya, dan memang aku tidak bisa mengubahnya, tetapi melalui peristiwa-peristiwa kehidupan itu dia tidak sadar, saya kok tetap yakin bahwa Allah tetap akan menggarapnya sampai pada satu titik dia akan menyadarinya. Ya. Misalnya nih ya, contohnya ya, seseorang kehilangan pasangan. Jadi sampai sekelam itu ya untuk sadar bahwa tadinya dirimu nggak dianggap sama sekali misalnya ya, oleh pasangan kamu nggak dianggap keberadaanmu dan sebagainya gitu ya, sampai akhirnya kamu dipanggil Tuhan. Ya, ini banyak nih di film India, di film drama Cina. Baru sadar kan? Iya. Ternyata dia begitu mengasihiku selama ini gitu. Kayak begitu. Jadi begitu concernnya Tuhan dengan masalah pengudusan kita itu, saya yakin dia akan melakukan segala cara demi apa? Karena tujuan kita kan sama, pada akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Ya. Semua tujuan orang percaya sama. Ya. Gitu. Allah sangat peduli, bahkan kepedulian itu mengalahkan tadi ya, aku kan udah sayang banget sama dia gitu. Kalau kematian pasanganmu itu memang akan mengubah hatimu, Allah akan lakukan. Kalau menurut saya begitu. Bahkan di Korintus pun dibilang kalau ada orang yang sudah akut dalam tanda kutip berbuat dosa, kita serahkan tubuhnya kepada setan supaya jiwanya selamat. It could be. Ya. Terus Tuhan bisa pakai apapun. Kecelakaan lah misalnya, sakit, kanker lah, berat, termasuk pasangan kita yang Tuhan ambil. Gitu. Iya. Ya. Jadi kalau itu benar-benar, karena ya tujuan Tuhan cuma satu, bukan hanya tadi ya pernikahan, diberi anak juga sama. Tujuan anak akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah memberi kita pekerjaan untuk menolong kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah ingin memberi kita pelayanan. Ya. Final destination-nya apa? Kalau bukan untuk menjadi bentuk kita serupa dengan Kristus. Di mana kita bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bertumbuh di itu semua. Nice. Oke. Aku sedikit cuman supaya ini aja ada sisi challenging-nya. Iya, betul. Pertanyaan itu dilontarkan. Pasti jemaat jawabnya serentak. Kayak tadi aku jawabnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia berubah. Harus dia berubah. Masa iya Tuhan pakai istriku nggak berubah supaya aku berubah? Iya. Ya kalau itu memang menumbuhkan kesabaran di dalam hatimu, why not? Kalau itu menimbulkan kasih, menumbuhkan kasih dalam hatimu, why not? Ya. Kalau itu menimbulkan penguasaan diri dalam hatimu, why not? Ya. Gitu kan? Kalau itu menimbulkan long suffering di dalam dirimu. Long suffering ya. Untuk bicara itu kan ketekunan. Siap. Why not?
Jadi Tuhan pedulikan itu bukan kenyamanan kita, sekali lagi, karena tujuan pernikahan itu bukan buat kenyamanan kita. Ya. Tujuan pernikahan itu adalah Supaya kita kemuliaannya. Ketika kita tadi ya bertumbuh di dalam kasih sampai di dalam penguasaan diri, kita memuliakan Kristus, brother. Kita menjadi seperti Kristus, kita memuliakan Kristus, dan itulah tujuan pernikahan. Nice. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi, pernikahan itu bukan menemukan orang sempurna. Ya. Gitu. Jadi ini saya ambil contoh, brother. Saya tadi membaca threads, ya di threads itu dikatakan, ya ada orang yang mau menikah, mungkin dirimu bisa contoh nanti, brother. Oke. Ya, kalau berani. Apa tuh? Jadi kan kalau di gereja-gereja tertentu ya, itu seringkali kan di gereja diumumkan apabila ada yang punya masalah, masa lalu yang belum terselesaikan dengan orang ini gitu ya, silahkan hubungi ini gitu ya. Karena supaya itu biasanya juga di dalam gereja tertentu ditanyakan sampai terakhir kali, apakah ada yang tidak setuju dengan pernikahan? Mungkin pernah dengar gitu ya, antara saudara ini dan sekarang. Kalau ada silahkan angkat tangan atau silahkan berdiri. Kalau nggak ada semua, oke kita lanjut. Kalau ada ya nggak jadi pemberkatan, kan gitu. Kalau tadi diumumkannya di threads, brother. Jadi saya akan menikah dengan ini pada tanggal sekian sekian sekian. Kalau ada yang ini silahkan menghubungi saya gitu. Di threads, brother. Berani nggak, brother? Oh, jangan di gitu threads. ya. Di mana-mana berani. Gitu ya, di thread itu. Jadi di sampai waduh ini gitu ya komentarnya ya. Ya asal Jadi, motifnya bener aja. Kalau benar, cuma makanya konten kan. maksud saya jangan sampai kemudian melakukan itu berpikir bahwa oh ya kalau sudah nggak ada yang ini maka dia adalah pasangan yang sempurna. Itu maksud saya. Itu poin saya. Poin saya justru adalah supaya pernikahan nggak itu bukanlah tentang menemukan orang yang sempurna. Oke. Pernikahan adalah tentang dua orang berdosa yang setiap hari dipanggil Tuhan untuk bertobat, untuk percaya kepada Injil dan belajar mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka. Karena tujuan pernikahan itu bukan untuk kebahagiaan manusia. Tujuan pernikahan itu adalah memancarkan kemuliaan Kristus kepada dunia. Kalau di dalam keluargamu saling mengasihi, Kristus yang akan dimuliakan, brother. Kalau keluargamu nanti saling mengampuni, Kristus yang akan dimuliakan, brother. Betul. Kalau keluargamu melayani, Kristus yang dimuliakan. Kristus yang dimuliakan. It's all about Christ. Wow. Kita lanjut lain waktu, Pak Bro. Iya, selesai konseling kita. Ya, kita Oke, God bless. ini kita sambil konseling Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara juga saya kira dikonselingin dari podcast ini. Menarik tadi kata terakhir bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Kalau panggilan, bicara panggilan itu tidak bisa tidak, harus dilakukan. Iya. Jadi bukan menemukan orang yang sempurna tadi Pak Bro ya. Iya. Tapi ya apa tadi? Dua orang berdosa. Dua orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, Iya. untuk percaya Setiap hari. setiap hari Iya. untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, Kristus. kemuliaan Kristus. Next time kita jumpa lagi Pak Bro, Iya. bahas hal yang sama dengan topik yang lebih menarik. Iya. God bless, sampai jumpa. God bless. Mantap.